طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah mengambil hukum yang kedua dari ahkam asy-syar'iyyah. Apa itu? Al-mandub. Dan apa ta'rif al-mandub? Kalau menurut muallif, apa definisi al-mandub? Aywa, beliau ta'rif dengan hukumnya atau asarnya, yaitu perbuatan yang mengharuskan pahala bagi siapa yang melakukannya dan tidak diiqab bagi yang meninggalkannya. Hanya saja ada baiknya beliau membawa ta'rif dengan apanya? Dengan hakikatnya. Apa ta'rifnya secara hakikat? Apa yang diperintahkan oleh syariat, tapi tidak dengan perintah yang harus, tidak di atas bentuk pengharusan. Naam. Baik. Kemudian faidah kemarin tentang penamaan mandub. Kadang dinamakan mustahab, kadang dinamakan sunnah, kadang dinamakan nafl. Nafl kadang juga dinamakan apa? Fadilah atau afdal. Hanya saja masalah beliau banyak membawakan jumlah i'tiradiyah sebenarnya. Penjelasan-penjelasan yang beliau sisipkan di dalam penjelasan yang lain. Seperti ini, di dalam penjelasan penamaan amalan-amalan mandub, beliau sisipkan pembahasan tentang sunnah. Misalkan kata beliau, sunnah secara bahasa dia thariqah dan as-sirah, dia adalah jalan. Hanya saja kata beliau dikhususkan untuk sesuatu amalan yang dilakukan dengan maksud mutabaah. Dari sini para ulama menjelaskan maksud dari beliau adalah bahwasanya sunnah itu berbeda dengan mustahab. Kata as-sunnah itu berbeda dengan al-mustahabbah. Kenapa? Karena kalau as-sunnah, kata beliau ini khusus untuk amalan-amalan yang dilakukan dengan sebab atau dengan maksud mutabaah. Ya, mutabaah. Adapun mustahabbah maka lebih umum maknanya. Hanya saja kata para ulama, yang ghalib dan yang paling sering digunakan kata sunnah ini adalah apa saja yang merupakan lawan dari, bukan lawan ya, apa saja yang bukan wajib. Apa saja yang bukan wajib. Ya. Jadi dia adalah apa yang diperintahkan tapi bukan wajib. Ini yang kebanyakannya dikatakan atau ditakbir dengan kata sunnah. Kemudian masalah i'tiradiyah yang kedua, kata nafl. Kata beliau wan naflu, maksudnya di antara penamaan amalan mandub juga kadang dinamakan nafl. Dan beliau bawakan penjelasan tentang nafl, wa huwa ziyadatu al wajib. Nafl itu adalah tambahan dari wajib. Hanya saja Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah menamakan apa yang tidak bisa dibedakan dengan wajib dari amalan-amalan sunnah. Seperti tumaknina dalam ruku dan sujud pada saat sholat. Al-Qadhi menamakannya wajib. Bersamaan dengan itu, hukum asalnya adalah sunnah. Nafl asalnya. Hanya saja Al-Qadhi Abu Ya'la membedakan sunnah atau nafl itu menjadi dua. Ada nafl atau sunnah yang merupakan amalan yang termasuk dari rangkaian amalan wajib. Tidak bisa dikeluarkan darinya. Seperti apa tadi? Tumaknina. Hukumnya sunnah dalam sholat. Bisa tidak dipisahkan dengan sholat? Tidak bisa. Berbeda dengan hukum lain. Berbeda dengan hukum lain. Iya. Baik. Sekarang adapun untuk Qadhi Abu Ya'la, beliau menamakan untuk sunnah yang tidak bisa dipisahkan dengan wajib ini, beliau namakan juga dia wajib. Tapi bukan maknanya beliau mengatakan itu wajib berarti hukumnya berubah menjadi wajib. Tidak.
beliau jelaskan setelahnya. Maknanya beliau menamakan amalan itu yang asalnya sunnah menjadi wajib. Annahu yusabu alaiha sawabal wajib. Dia dibalas dan diganjar dengan pahala wajib. Adapun hukum asalnya tetap sunnah. Apa buahnya? Kita mengetahui ini. Nah, supaya jangan kita sembarangan membatalkan ibadah seseorang. Ada kita lihat orang sholat tidak tumaknina, misalkan kita katakan batal sholat, ya kan? Nah, ini di atas satu pendapat, ya kan? Kenapa? Karena menurut pendapat ini sunnah menurut pendapat ini. Ya, walaupun di pendapat yang lainnya ada yang mengatakan itu wajib. Apa dalilnya? Tumaknina itu wajib. Apa dalilnya? Aywa. Hadis seseorang yang sholat dan disuruh ulangi sholatnya berkali-kali. Nah ini, itu. Kenapa? Karena dia tidak tumakninah. Ya, sebagiannya ada yang mengatakan tumakninah sunnah, maka meninggalkan tumakninah makruh. Nah, kita berjalan di atas pendapat beliau saja supaya tidak terlalu jauh kita menyeberang. Ya kan? Nah, ini masalah sebagai penyempurna. Kemudian kita masuk ke dalam hukum yang baru. Baik, Iqra. Aywa. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mahdhuru. Al-mahdhuru wa huwa lughatan al-mamnu'u. Nah, lanjut. Wal haram bi ma'nahu wa huwa diddul wajibi. ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه ولذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار الموصوبة في أصح الروايتين وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي. Ini terpisah ya. Inda man sahhaha an-nahyu imma. Itu terpisah situ toh? Terpisah? Ada toh? Nah itu cuma. Imma an yarji'a ila dhatil manhi anhu fayudari wujubahu أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة فسماه أبو حنيفة فاسلا وعند الشافعي أنه من القسم الأول لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير atau bisa lubsi juga. Taib. كلبس الحرير فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين Fatasihu itu sebagai jumlah apa itu? Kalau fatasihu bertifaknya apa ini? Ibtidaiyah. Kalau kita bilang tasihhu, ibtidaiyah berarti. Ai fatasihhu as-salatu. Thumma qala الشيخ العلامة الإمام عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول ومحذور أي من أحكام الشرعية المحذور. Ini mahdzur adalah hukum syar'i yang ketiga. Wa huwa lughatan al-mamnu'. Dan secara bahasa al-mahdzur maknanya al-mamnu', yang terlarang. Dan disebutkan oleh para ulama ini adalah lawan dari wajib. Ini adalah lawan dari wajib. Kenapa? Kita lihat definisinya. Tapi sebelum itu beliau bawakan faedah, kata beliau wal haramu bimakna. Dan di antara nama lain dari mahdzur itu juga dinamakan dengan haram. Makanya kata beliau wal haram
Adapun haram itu bimakna, semakna, sama saja artinya dengan mahdzur. Wa huwa diddul wajib. Ternyata ada. Dan dia adalah lawan dari wajib. Kita lihat definisinya. Kenapa dikatakan dia lawan dari wajib? Kata beliau, ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Adapun mahdzur, kata beliau, dia adalah amalan yang akan diikop bagi siapa yang melakukannya dan akan diganjar pahala bagi siapa yang meninggalkannya. Adapun wajib sudah berlalu. Dia adalah apa yang diganjar pahala bagi siapa yang melakukannya dan sebaliknya akan diganjar dengan dosa atau akan dihukum diikop bagi yang meninggalkannya. Oleh karenanya dikatakan oleh beliau, mahdzur atau muharram ini atau haram ini adalah diddul wajib, lawannya wajib. Karena itu tadi, karena kalau wajib ia melakukannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat dosa. Kalau muharram sebaliknya, ia melakukannya justru akan mendapatkan dosa dan yang meninggalkannya dapat pahala. Hanya saja sama ya komentar para ulama ya, di pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya, khususnya dalam ta'rif tentang ahkamu syariah. Yang pertama karena beliau membawakan ta'rif dengan apa? Hukumnya dan samarahnya, bukan dengan apa? Bukan dengan had atau mahiyahnya atau hakikatnya. Dan ya lebih aula, lebih utama kalau beliau bawakan dengan hakikatnya. Kemudian yang kedua, ucapan beliau mayu aqabu ala fi'lihi. Ya, seakan-akan beliau memastikan iqab bagi siapa yang melakukannya. Yang seharusnya beliau katakan apa? Ada kata istihqaq. Paham ini? Ada kata istihqaq di situ. Baik, kemudian juga kata yusabu ala tarkihi. Kata beliau siapa yang meninggalkannya maka akan diganjar pahala. Kata para ulama ada baiknya beliau tambahkan kata imtithalan. Sebagaimana wajib ya, diganjar pahala bagi siapa yang melakukannya dengan syarat kalau dia imtithal, maka begitu pula juga keharaman akan diganjar pahala bagi siapa yang meninggalkannya juga dengan syarat imtithal, karena sudah berlalu berulang kali. Kadang ada orang meninggalkan keharaman bukan karena imtithal, bukan karena betul-betul mengharapkan pahala, tapi karena apa? Karena tidak mampukah atau karena tidak sempat. Paham ini? Apakah dia dapat pahala karena dia meninggalkannya? Tidak. Bahkan bisa jadi dia meninggalkan itu tapi mendapat dosa. Kalau apa? Kalau dia sudah menempuh sebabnya. Paham ini? Contoh misalkan ada orang mau curi mangga. Ada di tangga. Ada Pak Jolo. Tapi belum dia sempat curi. Masih dia Jolo. Datang punyanya. Oh Pak Luka. Tidak jadi curi mangga. Tapi sudah tempuh sebab. Atau dia sudah naik tangga, tepuk tangga ia. Patah tangganya. Bagaimana ini? Tidak jadi mencuri. Apakah dapat pahala? Tidak. Tapi bahkan bisa mendapat dosa. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW. Idzal taqa musliman bisayfayhima. Kalau ada dua orang muslim yang bertemu dengan kedua pedangnya, maksudnya apa? Dia berusaha untuk saling membunuh. Fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang membunuh dan dibunuh dua-duanya di neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adapun qatil fa ma'lum. Kalau yang membunuh maka wajar kalau dia di neraka. Fama balu bil maqtul." Yang kami pertanyakan, bagaimana dengan yang dibunuh nih Kashan? Sudah dia yang dibunuh, masuk neraka tong. Apa kata Nabi SAW? Kana harisan liqatli sahibihi. Sebabnya kenapa dia masuk neraka? Karena dia juga tadinya bersemangat. Dia sudah tempuh sebab. Untuk apa? Membunuh saudaranya. Apa buktinya? Lafaz hadits pertama. Idzal taqa muslimani bisayfayhima. Kalau ada dua orang muslim yang bertemu sama-sama membawa padangnya atau parangnya. Ya. Yang dibunuh misalkan. Apa kita katakan masuk surga?
Enggak, karena tadi juga dia datang dengan parang. Beda kalau begal. Kalau begal bawa parang, yang dibegal tidak. Paham ini? Ya. Boleh, mungkin kita katakan yang mati ini yang dibegal masuk surga. Kenapa? Ya karena dia memang awalnya tidak berniat untuk membunuh. Kalau ini sama-sama dia tempuh sebabnya. Nah itulah. Nah, maka penting di sini dikatakan bahwa orang yang meninggalkan keharaman itu diganjar pahala. Kalau apa? Kalau dia imtisal. Kalau tidak, ya tidak dapat pahala. Bahkan bisa menjadi dosa. Baik. Kemudian kata beliau, "Falidzalika yastahilu kaunu syai'i al-wahidi bil aini wajiban harama." Ini masalah bercabang dari ucapan beliau bahwa mahdzur atau haram adalah diddul wajib. Mahdzur atau haram adalah lawan dari wajib. Kata beliau, karena haram adalah lawan dari wajib, oleh karena itu mustahil ada suatu amalan, satu amalan ini berkumpul padanya wajib dan haram. Beliau contohkan kasolati fid daril maksubati fi asahhir riwayataini. Seperti solat, mendirikan solat ini, tapi di tanah rampasan. Ada orang solat di suatu musola atau di suatu masjid, tapi musola atau masjid itu dibangun di atas tanah sengketa misalkan, tanah rampasan. Nah, menurut beliau ini tidak syah solatnya. Kenapa? Itu tadi. Ya. Pertama, solat ini apa? Wajib. Tanah rampasan ini, apa hukumnya? Haram. Kata beliau tadi, haram lawan dari wajib. Bertolak belakang ini. Maka karena dia bertolak belakang, tidak mungkin berkumpul dalam satu amalan atau satu ibadah. Makanya kapan ada ibadah yang berkumpul di dalamnya kewajiban ibadah itu dengan haramnya sesuatu di dalam ibadah itu, kata beliau batil. Karena tidak akan ketemu wajib dengan haram. Ini fi asahhir riwayataini, di dalam salah satu pendapat atau riwayat yang paling kuat. Maksudnya dari mana nih? Dari Imam Ahmad. Karena beliau penulis ini, Syekh Abdul Mu'min ibn Abdul Haq. Apa madhabnya? Hambali. Dan buku ini sudah kita katakan adalah buku yang dibangun, ditulis, dikarang di atas madhab Hambali. Makanya kata beliau, pendapat yang beliau bawa ini adalah pendapat yang paling sahihnya, yang paling kuatnya di salah satu riwayat. Maksudnya riwayat apa? Riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad juga di antara imam yang memiliki dua pendapat. Ada riwayat yang lama, ada riwayat yang baru. Ini salah satu riwayat yang syahnya. Kemudian kata beliau, wa inda man sahahaha. Adapun orang-orang yang menganggap sholat di tanah rampasan itu syah. Amin. An-nahyu, maka larangan dalam hal ini imma an yarji'a ila dzatil manhiyyi anhu, menurut mereka yang mensahihkan atau mengabsahkan amalan tersebut, salat tersebut, maka larangan di sini menurut mereka yang mensahkannya boleh jadi kembali kepada zat al-manhi'an. Kembali ke zat dari yang dilarang itu. Fayudad wujubuhu. Maka kalau begitu batal kewajibannya. Ini sudah berlalu ya di al-usul min ilmil usul tentang hukum nahi, larangan. Bahwa larangan itu asalnya menunjukkan akan fasad. An-nahyu yaqtadi al-fasad, asalnya. Berarti kapan ada suatu amalan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang terlarang, maka amalan itu syah atau tidak? Asalnya tidak. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin memberikan jalan keluar. Beliau mengapa? Merincinya. Bahwa larangan itu terhadap suatu amalan terbagi menjadi berapa? 2 atau 3. Larangan kembali kepada zat amalannya. Amalannya memang yang dilarang. Seperti apa? Puasa di hari
di hari Id dan di hari Tasyrik. Ini dilarang. Paham tidak ini? Nah, ini apanya yang dilarang? Puasanya yang dilarang. Atau imma larangan itu kembali kemana? Syaratnya. Kembali kemana? Syarat atau sifatnya. Paham tidak? Contoh, ada orang sholat tapi dalam keadaan haid. Boleh tidak? Tidak, karena sifat atau syarat dari sholatnya terlarang. Haidnya ini yang dilarang untuk sholat. Memang bukan sholatnya yang dilarang, tapi syarat atau sifat orang yang mendirikan sholat ini yang terlarang. Sama orang mabuk sholat. Syah tidak sholatnya? Anda. Yang ketiga kata Ibnu Utsaimin, larangan yang tidak masuk dalam zat ibadah atau amalan dan tidak juga pada syaratnya. Melainkan dia adalah larangan pada perkara yang tersendiri, tidak termasuk dalam amalan. Ini kesimpulan dan ini yang mau dibahas oleh beliau. Beliau tadi berikan contoh apa? Sholat di tanah rampasan. Menurut beliau, syah atau tidak? Tidak, karena bertentangan antara sholat yang wajib dan tanah rampasan yang haram. Dan menurut beliau, wajib dan haram tidak bisa ketemu. Kata beliau, untuk orang-orang yang mensahkan sholat itu, sholat di tanah terlarang, dia pakai ini pendapat. Bahwa kadang larangan itu tidak harus menunjukkan akan fasidnya suatu amalan. Tapi mereka rinci. Yang pertama, ini tadi. Boleh jadi larangan itu kembali kepada zat amalan. Maka batallah kewajiban. Ini pertama. Paham ini? Seperti yang saya contohkan tadi. Sholat atau apalagi namanya, puasa di hari Id. Puasa di hari Id. Nabi SAW telah melarangnya. Kata beliau, au ila sifatihi. Maksudnya, atau yang kedua, menurut mereka yang mengesahkan sholat di tanah rampasan, mereka mengatakan larangan itu boleh jadi kembali kemana? Sifatnya, yarhamukallah. Seperti apa? Kasolati fis sukri wal haidhi wal amakini as-sab'ati wal awqatil khamsati. Seperti apa? Salat dalam keadaan mabuk. Apa kata Nabi? Wala taqrabu salata wa antum sukara. Janganlah sekali-kali kalian mendirikan salat dalam keadaan mabuk. Sekarang yang dilarang, salatnya atau mabuknya? Mabuknya yang dilarang, salatnya tidak. Berarti larangan mabuk ini kembali ke zat salat atau syaratnya dan sifatnya? Syarat dan sifatnya. Paham ini? Begitu pula juga sholatnya seorang wanita yang haid. Kata Nabi SAW kepada Fatimah anaknya, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَئِ الصَّلَاةَ. Kalau haidmu datang, tinggalkan sholat. Apa yang dilarang ini? Sholatnya atau karena haidnya? Karena haidnya. Paham ini? Maka kembali ke zat sholat atau sifat dan syarat sholat? Sifat dan syaratnya. Begitu pula sholat di tempat-tempat yang 7. Maksudnya tempat 7 yang terlarang. Sudah lewat kan? Dalam Bulughul Maram. Wal awqatil khamsa, dan waktu yang terlarang yang 5. Apa itu? Terbitnya fajar. Ini ada 2. Paham ini? Paham tidak? Ini tergelincirnya matahari di siang hari. Tambah 1. Terbenamnya matahari dibagi 2 menjadi 5. Semua ini larangan kembali kemana? Zat salat atau syarat dan sifatnya? Syarat dan sifatnya. Ini yang kedua. Fasammahu Abu Hanifah fasid. Adapun Abu Hanifah dalam hal ini dia mengatakan amalan yang seperti ini fasid. Wa inda Syafi'i, adapun di sisi kami, di sisi siapa ini? Hanabilah, karena beliau sendiri adalah orang Hanabilah, dan di sisi Imam Syafi'i bahwa amalan yang kedua ini masuk di jenis yang pertama. Apa maksudnya? Imam Syafi'i tidak membedakan. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikut mereka.
Tidak membedakan antara larangan yang kembali ke zat dan juga yang kembali ke sifat dan syarat. Mereka anggap sama. Ini pembagian yang kedua. Di sisi orang yang membagi dan merinci larangan itu kembalinya kemana? Yang pertama tadi ke zat. Yang kedua ke syarat dan sifat. Yang ketiga, sebelum itu kata beliau li'annal manhi anhu nafsu hadhihi shalah. Karena yang dilarang itu sama saja kembali kepada ibadahnya yaitu salat. Walidzalika batulat. Oleh karena itu kami dan orang-orang Syafi'iyah menganggap salatnya batal. Dan memang sama. Semadhab juga yang membagi larangan itu kepada zat dan syarat. Mereka juga menganggap itu batal. Aywa. Pembagian yang ketiga, menurut mereka yang mengesahkan salat di tanah rampasan, mereka mengarahkan larangan itu tidak kepada keduanya, tidak kepada zatnya dan tidak pula kepada mana? Kepada sifat dan syaratnya. Ya, seperti apa? Memakai harir. Memakai sutra. Dalam sholat tentunya. Fa innal musalli fihi jami'un bainal qurbati wal makruhi bil jihatain. Sesungguhnya orang yang sholat dalam keadaan memakai sutra, dia telah menggabungkan antara kurbah, antara ibadah. Kurbah ini ibadah. Yaitu dengan antara sholatnya wal makruh. Dengan sesuatu yang dibenci yaitu sutrahnya dia. Fatasihhu. Maka dengan ini pun mereka mengatakan itu syah. Kenapa? Karena mereka mengatakan larangan tidak sama sekali kembali kepada zat sholatnya. Tidak pula kepada syarat dan sifatnya. Melainkan dia kembali kepada perkara yang lain. Kalau Ibnu Utsaimin dia takbir. Dia mengatakan karena sholat itu berada dalam satu sisi dan larangan berada di sisi yang lain. Tidak ada hubungannya. Nah ini, dengan dia sholat, dia penuhi kewajibannya, gugur kewajibannya, ya kan? Tapi bersamaan dengan itu, dia dosa. Kenapa? Karena dia memakai sutra. Tapi apakah kita mengatakan dengan dia pakai sutra, batal sholatnya? Tidak. Tidak perlu dia ulangi sholatnya dan telah gugur kewajibannya. Hanya saja bersamaan dengan gugurnya kewajiban dan gugurnya permintaan untuk mengulangi sholatnya, tetap dia berdosa. Itu maknanya. Jadi tidak bisa kita batalkan sholatnya karena dia pakai sutra. Begitu pula tidak bisa kita batalkan sholatnya karena dia sholat di mana? Di tanah rampasan. Karena larangan untuk merampas tanah ini yang bukan haknya, ini larangan tersendiri. Tidak termasuk dalam zat sholat, tidak pula syarat dan sifat sholat. Makanya kalau begitu kita katakan, sholat orang yang sholat di atas tanah rampasan, sholatnya syah atau tidak? Syah, karena sholatnya berada di satu sisi yang lain. Adapun bersamaan dengan syahnya sholatnya, dia tetap berdosa. Karena ternyata di sisi yang lainnya, bersamaan dengan syahnya sholatnya, dia melakukan dosa. Apa itu? Memanfaatkan tanah rampasan. Pahami tidak ini? Nah, ini pendapat, ya. Adapun pendapat beliau maka itu tidak syah. Dan yang benarnya wallahu taala alam, apa yang telah kita ambil sebelumnya bahwa nahi itu dirinci. Larangan itu dirinci. Kita lihat. Ada larangan yang kembali kepada zat amalan, maka hukumnya apa? Amalan itu batil, seperti puasa di hari Id. Ini batil karena memang amalan yang dilarang. Yang kedua ada amalan yang kembali ke sifat atau syarat amalan. Seperti apa? Seorang wanita yang haid yang mendirikan sholat. Sholatnya tidak dilarang. Tapi apa yang dilarang? Sholat dalam keadaan haid. Begitu pula orang yang mabuk yang mendirikan sholat. Bukan sholatnya yang dilarang. Tapi keadaannya yang mabuk untuk mendirikan sholat. Maka kembali ke sifat dan syarat amalan. Dan yang kedua juga hukumnya batil. Adapun yang ketiga, larangan yang kembali kepada perkara lain. Tidak berhubungan dengan amalan itu sendiri. Apa hukumnya? Amalannya syah. Kalau tadi kan batil. Ya tentunya pasti berdosa. Karena dia melakukan amalan yang batil. Kalau yang ketiga ini syah. Paham ini? Tapi berdosa. Jadi bedanya di mana ini antara ketiga ini? Bedanya hanya di mana?
di kewajibannya. Kalau yang pertama dan yang kedua, ibadah amalan dilakukan bersamaan dengan adanya larangan yang kembali pada zat ibadah itu sendiri atau syaratnya dan sifatnya, ini tidak gugur kewajiban. Begitu pula permintaan tidak gugur. Dia tetap diharuskan dan diwajibkan untuk mengulangi amalan atau ibadahnya. Adapun kalau larangan kembali kepada zatnya, kepada perkara lain, bukan termasuk dari zat atau syarat serta sifatnya, maka amalannya syah, gugur kewajiban dan tidak wajib dia mengulanginya. Paham tidak ini? Yang wajib baginya beristighfar atas dosanya tadi itu. Paham tidak? Nah, beristighfar atas dosanya. Taib. Abu Hanifah kan berpendapat kalau yang kedua yang larangan yang kembali kepada syarat atau sifat itu pasti, ya kan? Kemudian menurut ini penulis sama Asy-Syafi'i itu dia batin. Bedanya Betul? sama batin. Ayo nanti insyaallah. Sabar. Tunggu dulu. Ayo naam. Bagus pertanyaannya. Taib. Kemudian kita ambil jam berapa ini sekarang? 8:47. Tunggu dulu nah. Kuliah dulu. Aywa, bisa. Kemudian kata beliau rahimahullah wa makruhun. Hukum yang keberapa ini? Yang keempat dari ahkam asy-syar'iyyah. Ada makruh wa huwa diddul mandub, dan ini lawannya mandub atau sunnah. Kemudian beliau membawakan definisinya, ma yaqtadi tarkuhu as-sawaba wala iqaba ala fi'lihi, atau wala iqabu atau iqaba ala fi'lihi. Dia adalah amalan yang mengharuskan pahala bagi siapa yang meninggalkannya dan tidak diiqab bagi siapa yang melakukannya. Masya Allah, kal manhi anhu nahyu tanzihin, seperti halnya larangan yang dilarang di atas bentuk tanzih. Maksudnya seperti apa? Mirip dengan al-muharram. Taib. Dan di sini kata beliau makruh diddul mandub, lawan dari sunnah. Dari sisi apa? Dari sisi definisinya. Karena kalau sunnah, siapa yang melakukannya dapat pahala, yang meninggalkannya tidak mengapa, tidak diiqab. Kebalikannya, kalau makruh, siapa yang melakukannya tidak diiqab, dan siapa yang meninggalkannya dapat pahala, tapi tetap ingat harus ada qaid imtisal itu selalu. Karena dengan imtisal, dengan niat dan harapan, ini membedakan suatu amalan yang satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa menjadikan amalan yang sudah ditetapkan hukumnya seperti amalan wajib dan sunnah menjadi amalan yang sia-sia, tidak ada pahala di dalamnya, padahal itu wajib dan sunnah. Dan sebaliknya, bahkan bisa menjadikan amalan yang asalnya mubah, tidak ada pahala di dalamnya, bisa menjadi berpahala. Karena apa tadi? Imtisal. Kemudian faidah, apa juga yang kita sebutkan di kitab-kitab sebelumnya tentang makruh dan sunnah. Sebagaimana sunnah, siapa yang meninggalkannya tidak mengapa. Dan makruh, siapa yang melakukannya tidak mengapa, tapi ingat, makruh atau sunnah adalah pintu kepada amalan wajib, dan makruh adalah pintu kepada amalan haram. Dan disebutkan oleh para ulama, at-tahawunu fi tarki al-mustahabbat tuaddi atau yuaddi ila tarkil wajibat. Bermudah-mudahan di dalam meninggalkan amalan-amalan sunnah ini akan menghantarkan seorang hamba untuk meninggalkan amalan wajib, karena sunnah adalah pintunya amalan wajib. Sebaliknya, siapa yang menjaga amalan sunnah, tidak mungkin dia terlantarkan amalan wajib. Kalau sunnah saja dijaga, apalagi wajib. Dan sebaliknya ikhwas sekalian, at-tahawunu fi fi'li al-makruhat
tuaddi ila fi'lil muharramat. Bermudah-mudahan di dalam melakukan hal-hal yang makruh, ingat, akan menghantarkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang haram. Na'udzubillah. Kenapa? Karena ini akan menghilangkan rasa takut. Ya, ketika kita ditanya, kenapa kau lakukan? Makruh. Apa jawabannya? Makruh ji. Cuma makruh, tidak haram ji. Ini kan bukan haram. Tapi ingat, bermudah-mudahan dalam hal yang makruh akan menjadikan kita terbiasa dengan hal-hal yang dibenci, sehingga membawa kita di dalam bermudah-mudahan jatuh kepada keharaman. Oleh karenanya, yang sunnah, walaupun sunnah, tetap merupakan sesuatu yang menjadi wasilah kepada kewajiban. Maka takrif kadang disebutkan oleh para ulama, sunnah itu adalah amalan yang diganjar pahala bagi yang melakukannya dan merugi bagi siapa yang meninggalkannya. Kenapa ya rugi? Karena tidak mendapatkan pahala. Sama juga makruh. Dia adalah amalan yang memang tidak mengapa bagi siapa yang melakukannya, tapi mereka bisa merugi dikarenakan itu bisa menjadi wasilah kepada yang haram. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa'tina al-afiyata was salamah innahu ila dzalika wal qadiru alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.